kami di dua arah, siapa curang, siapa diuntungkan. Mbak Titi, kalau semua teriak curang, kira-kira bagaimana membuktikan kalau betul-betul ada TSM di pemilu ini? Ya, jadi ini kan tahapannya sudah di ujung. Sebenarnya proses pengawasan dan penegakan hukum juga berlangsung di tahapan pemilu. Peluang atau kesempatan untuk mengubah angka-angka tadi atau kemudian mengubah perolehan suara atau hasil hanya melalui dalil pelanggaran atau kecurangan terstruktur, sistematis, masif. Terstruktur itu dia harus dibuktikan melibatkan penyelenggara negara atau kemudian aparat pemerintahan termasuk juga penyelenggara pemilu. Kalau sistematis memang didesain, direncanakan sedemikian matang, dipersiapkan untuk berbuat curang. Dan yang terakhir adalah masif, dampaknya meluas. Jadi memang harus diilustrasikan perubahan suara itu memang tadi memenuhi 3 unsur tadi. Bahkan sebenarnya sebelum angka-angka itu hadir, yang harus juga dibuktikan angka yang dihasilkan itu adalah produk dari proses-proses yang melibatkan kecurangan atau kemudian ketidaknetralan penyelenggara, aparat pemerintahan, aparat keamanan, birokrasi dan lain sebagainya. Prosesnya bisa dua, bisa di Bawaslu, bisa di Mahkamah Konstitusi. Bawaslu tentu saja prosesnya sebelum penetapan hasil. Tapi kalau sudah penetapan hasil, last resortnya hanya ada di Mahkamah Konstitusi. Nah Bang Johannes, kalau Pak Hasto bilang mau bawa kasus ini ke Senayan, terus gimana caranya? Ya tentu kan hukum kan mengatur bahwa ketika terjadi kecurangan, terjadi pelanggaran, ya tentu memang salah satu medianya kita lewat ada gugatan dong nanti pada akhirnya di Mahkamah Konstitusi kan. Tetapi terlepas daripada itu, kami sih memohon hari ini agar KPU memiliki perangkat yang baik hari ini sudah harus merapikan tuh. Jangan lagi ada terjadi salah input. Nah, karena kami meyakini karena kami juga punya data sendiri. Jadi angka-angka yang ditampilkan di situ, kami meyakini bukan itu angka kami. Jadi maka supaya ini menjadi tidak framing, supaya ini menjadi ini tidak menjadi semacam kebodohan dipertontonkan ke kita, maka kami meminta agar KPU benar-benar untuk memperbaiki sistem yang ada. Bang Johannes, kalau Mbak Titi tadi bilang kalau TSM itu kan harus dari bawah sampai ke atas, artinya harus semua kemudian dianggap ikut bekerja sama, begitu kurang lebih ya Mbak Titi ya. Ada nggak buktinya? Bukti yang untuk kemudian ketika kita bicara ada kecurangan TSM begitu? Tentu ada dong bukti. Sudah siap ya? Dan kami sudah menyiapkan segala bukti yang ada. Kapan kira-kira akan dilaporkan tuh? Ya, sebagian kita sudah laporin. Ketika terjadi di tingkat kecamatan, di kabupaten, kita sudah langsung, ada yang kita langsung lapor di Bawaslu kabupaten, ada yang sudah kita langsung bawa ke provinsi, bahkan di pusat pun ada yang kita laporkan. Kalau Amin kapan tuh kira-kira mau bikin laporan? Ini lagi disusun. Lagi disusun semua bukti, bukan asal kita mau lapor ya, atau gugat nanti, tapi semua harus terklarifikasi sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Kita nggak mau nanti cuman hanya melaporkan tapi datanya tidak otentik. Kalau gini, Bang Saroni kan di DPR, PDIP bilang katanya mau bawa kasus ini ke DPR dan mungkin katanya juga sudah berkomunikasi dengan 01 juga untuk bicara soal kecurangan TSM itu gimana tuh konsepnya nanti? Bicara kayaknya belum deh. Ya mungkin komunikasi biasa oke lah, namanya kan masih pada posisi di DPR. Tapi kita bukan pada posisi itu. Kita fokus gimana caranya penyelesaian dari kisruh yang ada sekarang ini di masyarakat diselesaikan agar pemenang dari pertarungan Pilpres ini memiliki legitimate yang luar biasa. Kita nggak mau dong ada catatan seorang calon presiden dan wakil presiden dan dimenangkan oleh yang bersangkutan tapi legitimate jelek. Dari hasil kecurangan. Itu dia. Nah itu Bang Andre. Jadi gini, Alifi, kami ini ingin menang secara terhormat dan bermartabat. Dan kami menang itu dengan cara meyakinkan rakyat, bukan dengan melakukan kecurangan. Itu yang kami lakukan selama ini. Nah, kalau ada permasalahan di Sirekap, tentu KPU harus menjelaskan. Bukan kami yang menjadi tertuduh ataupun tersangka. Apalagi Mbak Titi sudah menjelaskan bahwa Sirekap ini permasalahannya bukan human error. Tadi teknologi error. Karena di foto langsung dikirim teknologi yang membaca dan mengupload. Sebentar, Livi. Jadi sehingga sekali lagi kami ingin sampaikan satu hal. Ya, Sirekap tadi 03 mempertanyakan quick count.
lalu Sirekap dipertanyakan. Saran saya satu untuk Bang Yohanes, jangan nanti real count selesai, suara nggak ketemu, nanti dipertanyakan juga. Satu. Yang kedua adalah, ya sekali lagi, yang kedua adalah tadi yang saya tegaskan, kami ingin pemilu ini menang secara terhormat dan bermartabat. Oke. Dan tentu sehingga Pak Prabowo dan Mas Gibran legitimate memimpin Indonesia. Baik. Nah, sekali lagi, mari kita tunggu proses real count yang sedang berjalan. Baik, Livi. oke. Sekarang ini sudah di kecamatan. Nah, Seluruh Sirekap ini kan bukan menjadi dasar pengambil keputusan oleh Baik, KPU. iya. Pengambilan keputusan KPU itu adalah hasil real count manual itu ya. manual C1 Oke. nanti. Ini saya tanyakan ke Mbak Titi. Jadi bagaimana kemudian nanti ketika KPU mengetok palu hasilnya itu bisa diamini dan dipercaya rakyat? Ya, tentu saja upaya hukum itu sesuatu yang sah dan memang menjadi hak peserta pemilu. Dan memang proses pembuktiannya harus lewat prosedur formal. Berarti kan setelah diketok hasil ya di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu para pihak harus menyediakan alat bukti yang memang meyakinkan disertai tadi kronologis yang menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain sehingga bisa dibuktikan angka yang ditetapkan itu adalah produk dari sebuah proses yang bermasalah. Kalau memang tadi kan disebut ada klaim yang menyebutkan hasil itu rentetan dari peristiwa yang bermasalah. Oke. Tapi kita juga harus mendorong Mahkamah Konstitusi. Pertama, Anwar Usman kan tidak boleh dilibatkan karena ada putusan MK-MK. Yang kedua, prosesnya harus terbuka, transparan, dan memberikan waktu yang cukup untuk pembuktian. Nah, soal angka tadi, Sirekap, pertama, dia adalah produk resmi KPU. Oleh karena itu, KPU harus bertanggung jawab. Baik. Angka yang melambung-lambung tadi bisa disebabkan dua hal. Satu, karena kelalaian. Yang kedua, karena kesengajaan. Oke. Kesengajaannya bisa tiga. Karena ada aspek partisan, ada aspek transaksional, atau yang ketiga intimidasi atau tekanan. Bagaimana kita bisa tahu? Ya audit. Oke. Makanya kemudian audit adalah pilihan paling bijaksana. Audit harus dilakukan sehingga kemudian nanti hasilnya juga bisa lebih legitimate ya buat masyarakat juga nanti. Saudara, tahapan demi tahapan pemilihan umum 2024 sudah dilaksanakan termasuk pencoblosan. Hasil hitung cepat menunjukkan kemenangan pasangan Prabowo Gibran. Meski demikian, pasangan ini dan para pendukungnya hendaknya menahan diri, tak menggelar selebrasi hingga KPU memutuskan siapa yang menang nanti. Sementara bagi kontestan yang merasa dirugikan karena dugaan beragam kecurangan harus bisa menunjukkan dan membuktikan, bukan hanya menyampaikan kecurigaan dan melontarkan tudingan. Pemilu adalah mekanisme regenerasi dalam sistem demokrasi. Idealnya, rakyat menentukan dan memutuskan siapa pemimpinnya, bukan karena ide dan gagasan, bukan karena intimidasi dan tekanan. Juga memilih wakil mereka untuk jadi anggota dewan karena harapan dan keyakinan, bukan karena iming-iming bantuan dan sogokan. Saya Livina Charlisa, kita ketemu lagi di Duara minggu depan. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Dua Arah. Dipersembahkan oleh